apa-apa enggak. Oh, masih kamera Bapak? Enggak, kamera mah di samping. Nanti dikira ada karetnya. Gimana Ibu? Bapak udah siap? Iya. Iya, sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat semuanya hari ini ya. Ya, amin. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan coaching. Iya, Pak. Jadi saya ingin sebelum berdiskusi, sebelum melakukan percakapan, saya harapkan Bapak Ibu semuanya ada dalam menghadirkan diri, present, terus selalu mendengarkan aktif, ya, selalu nanti di akhir itu dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Tentunya ini sesuai dengan prinsip coaching, adanya kemitraan, terus adanya proses kreatif, dan tentunya yang lebih penting lagi memaksimalkan potensi coaching. Iya. Ya, kira-kira kompetensi apa ini yang ingin dibicarakan dalam diskusi ini? Kompetensi yang dibicarakan, kompetensi yang masih ingin saya kembangkan yaitu tentang penggunaan media pembelajaran yang mampu menarik minat siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar. Kalau saya boleh tahu yang lebih spesifik lagi tentang apa? Yaitu tentang penggunaan media yang menarik minat belajar siswa, tetapi medianya itu mudah didapat lagi, kemudian tidak memerlukan biaya yang mahal dalam pembuatannya, sederhana tetapi menjangkau semua kebutuhan belajar siswa sehingga siswa tertarik untuk belajar. Dari secara spesifik yang tadi diungkapkan itu mungkin ada indikator nanti, ada indikator yang nanti mungkin bisa tercapai setelah coaching ini, kira-kira apa sebagai indikatornya Pak? Indikatornya, iya, setelah coaching ini, indikatornya itu dapat menggunakan media pembelajaran yang efektif sehingga hasil belajar siswa meningkat karena ketertarikan atau minat tersebut banyak. Oke, ini sudah seru ya, maksudnya menarik sekali. Nanti akan kita diskusikan antara coach Bu Rini dan sebagai coaching Pak Eli. Ya. Selanjutnya saya persilakan untuk dimulai saja coaching ini, tapi tetap dengan menghadirkan diri sepenuhnya, lalu coach mendengarkan aktif, dan terakhir dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Silakan dapat dimulai sekarang. Terima kasih Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eli. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu Bu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana di kelas hari ini, apakah lancar? Alhamdulillah lancar dan juga kondisi kelasnya aktif hari ini Bu. Alhamdulillah. Dari yang Bapak Eli rasakan, apakah ada kendala ataukah ada yang ingin Bapak Eli diskusikan untuk hari ini? Ini terkait proses pembelajaran yang kebetulan sudah saya lakukan Bu. Jadi saya masih merasa kurang maksimal dalam menarik minat belajar siswa. Dan hal itu setelah dilihat diamati, ternyata saya itu masih terkendala dalam penggunaan media pembelajaran yang mampu menarik minat siswa Bu untuk belajar. Kira-kira media apa yang efektif untuk anak murid Bapak Eli? Apakah sudah ada rencana untuk kedepannya? Jadi media pembelajarannya itu yang
ingin saya pahami, ingin saya kembangkan lagi, yaitu bagaimana media tersebut bisa menarik minat anak untuk aktif dalam belajar, kemudian juga menampung minat anak begitu kan. Anak ada yang berminatnya atau gaya belajarnya itu tentang audio, bagaimana visual, audio visual ataupun kinestetik. Nah, saya ingin mengembangkan media pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua minat siswa tersebut. Iya, bagus sekali ya Bapak. Rencana Bapak untuk mengembangkan media pembelajaran yang mengakomodasi segala minat murid-murid Bapak Eli ya di kelas ya. Iya, betul. Ya. Apakah sudah direncanakan Bapak Eli, apakah akan rencana kedepannya media apa yang akan digunakan? Dari hasil pengamatan, kemudian terkait kemampuan saya sendiri ya Bu ya, yang ingin dikembangkan itu bagaimana memadukan antara media audiovisual dengan media pembelajaran yang ada di sekitar kita, di sekitar sini ya, dalam arti di lingkungan sekolah. Jadi potensi yang ada juga ingin dijadikan sebagai media seperti itu Bu. Berarti menggunakan lingkungan sekitar ya Bapak ya. Iya. Ya. Apakah sudah ada planning seperti apa medianya, kemudian seperti apakah implementasinya yang akan digunakan, kemudian bahan apa saja yang dari sekitar yang dapat digunakan oleh Bapak Eli untuk proses pembelajarannya seperti apa? Iya. Jadi ketika saya akan mengimplementasikan atau menggunakan media pembelajaran seperti itu, apa yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran, itu saya pertama-tama akan mencocokkan dulu media pembelajaran yang akan saya gunakan dengan materi yang akan disampaikan Bu. Jadi kesesuaian dulu materi dengan media. Kemudian saya juga akan mengamati dulu dan membuat pengelompokan tentang minat siswa. Jadi nanti terdeteksi medianya ini yang cocok untuk pelajaran, termasuk mengakomodir semua minat siswa dalam belajar, sehingga anak nanti akan aktif begitu Bu dalam pembelajaran, tidak pasif lagi. Itu berarti harapan Bapak Eli siswa akan aktif ya Bapak ya? Iya. Apakah ada harapan lain dari media pembelajaran yang akan Bapak Eli gunakan? Harapannya media tersebut mudah digunakan, kemudian menjangkau seluruh siswa, kemudian mampu menyampaikan materi ajar yang disajikan, seperti itu Bu. Berarti media pembelajaran yang efektif ya Bapak ya? Iya betul. Yang tadi yang mudah disajikan untuk semua siswa. Ya, apakah dari pembelajaran sebelumnya sudah ada rencana oleh Bapak Eli untuk media yang akan digunakan itu spesifiknya seperti apa? Setelah saya lihat ya. Jadi anak itu kan ada yang minat visual, ada yang audio. Nah, maka saya padukan. Jadi yang visual dan audio dalam bentuk media audio visual. Seperti itu. Kemudian lingkungan, jadi ketika belajar, ada kalanya anak kita arahkan dengan media audio visual, ada juga kita arahkan untuk keluar kelas langsung berintegrasi dengan media pembelajaran lingkungan. Untuk lingkungan media apa yang akan Bapak Eli gunakan kira-kira di sekitar potensi apa yang di lingkungan Bapak Eli yang akan digunakan? Iya, kebetulan kan di kelas saya itu ada tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Jadi saya bawa keluar, kebetulan di luar kan banyak sekali tumbuhan yang ada, baik di taman sekolah maupun di halaman belakang, jadi bisa dimanfaatkan untuk media. Sekali ya Bapak ya. Rencana Bapak sudah sangat bagus ya saya rasa, karena menggunakan media yang audiovisual sesuai minat siswa. Kemudian Bapak Eli juga akan menggunakan potensi-potensi dari lingkungan sekitar. Kira-kira dari Bapak kapan yang akan mulai rencana aksinya seperti apa? Mulainya kapan? Saya merencanakan untuk kegiatan tersebut yaitu tanggal 14 Bu. Tanggal 14 ya Bapak ya? Iya, 14. Tanggal 14. Kemudian untuk media pembelajaran ini akan digunakan pada mata pelajaran apa saja Bapak? Atau tema apa saja? Ini temanya tentang keanekaragaman
khusus tentang pengembangbiakan tumbuhan, Bu. Bagus sekali ya Bapak, sesuai dengan media pembelajaran yang Bapak Eli rencanakan ya. Iya. Iya, bagus sekali untuk rencana Bapak Eli ke depan. Iya. Ya, semoga Bapak Eli dapat melaksanakannya dengan baik. Iya. Nah, untuk ini apakah ada lagi yang ingin Bapak Eli kembangkan media pembelajaran selain dari audio visual, kemudian dari lingkungan sekitarnya? Iya, ada itu terkait penggunaan media pembelajaran yang ada dan mudah didapat, tetapi selain lingkungan. Jadi misalkan mudah dibuatnya begitu, Bu. Ya, anak-anak menggunakan medianya juga sederhana, mudah didapat, mudah dimengerti, seperti itu, Bu. Ya, apakah sudah terencana Bapak medianya seperti apa? Sudah, misalkan ini tentang, itu kan di kelas saya juga ada tentang bagaimana pemahaman atau keterkaitan dalam tema ya, dari pembelajaran itu terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan dengan bangun ruang, Bu, dalam matematika ya. Jadi ada keterkaitan. Jadi di situ saya juga menggunakan media realia begitu, yang model nyatanya begitu. Bagus sekali ya Bapak, sudah ada keterkaitan antara matematika dengan IPA-nya ya Bapak. Iya. Dari lingkungan juga dari bangun datanya. Iya. Nah, tadi Bapak akan mulai merencanakan tanggal 14 ya Bapak ya. Iya. Kira-kira kapan dapat bertemu lagi dengan saya untuk mendiskusikan hasil dari perubahan yang Bapak Eli akan lakukan sekarang? Ya, jadi kan rencana awalnya untuk lebih mengembangkan media yang ingin saya kembangkan, saya akan menggali dulu informasi ya Bu ya, dari sumber, dari YouTube, kemudian saya mendiskusikannya dengan rekan sejawat. Nah, apakah ini sudah cocok atau belum? Karena istilahnya yang lebih berpengalaman itu mungkin pernah mengalami hal yang saya alami. Kemudian saya terapkan tanggal 14. Kemudian mungkin dilihat dulu keberhasilannya. Nah, rencananya untuk bertemu lagi dengan Ibu itu tanggal 20. Ya, baik, tanggal 20 Iya. untuk evaluasinya ya Bapak. Iya. Bapak akan menggunakan rekan sejawat sebagai sumber belajar Bapak ya. Iya. Dan kolaborasi dengan teman sejawatnya. Seperti itu Bapak. Iya, betul. Ya, bagus Bapak ya. Yang apa yang Bapak Eli rencanakan, semoga terlaksana dengan baik ya, sesuai harapan oleh Bapak Eli ya. Iya, Bu. Nah, untuk coaching hari ini sudah selesai. Semoga dari harapan Bapak Eli semua dapat berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Amin, Ibu. Dan Amin. kita sampai bertemu di tanggal 20. Iya, baik, Bu. Siap. Ya, semoga rencana sukses. Iya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dari hasil pengamatan saya, alhamdulillah proses percakapan coaching ini sesuai alur Tirta. Juga sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coaching. Ini ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dari observasi yang saya lihat, yang saya dengar dari Bapak Ibu, ini alhamdulillah sudah fokus pada tujuan. Jadi kesepakatan dari awal sudah sesuai, apa yang nanti mau dikembangkan, apa yang mau digali itu sudah sesuai. Cuma di sini saya ingin menanyakan kembali yang menjadi indikator dari hasil percakapan coaching ini, dari pembelajaran media ini, kira-kira apa tadi? Seperti apa Pak? Tadi itu indikatornya tentang keberhasilan menggunakan media pembelajaran yang mampu menarik minat belajar siswa sesuai gaya belajarnya, dengan mengembangkan media juga yang ada atau potensi yang ada termasuk lingkungan, Pak. Oh iya. Ini mudah-mudahan indikator ini nanti bisa tercapai saat
pengembangan nanti dalam mengembangkan potensi anak mungkin ya, belajarnya dalam proses belajarnya nanti. Iya, Pak. Dari alur cerita ini mungkin dari tujuan sudah disampaikan kesepakatannya, terus dari identifikasi juga tadi coach sudah mengidentifikasi apa yang menjadi kendala terkait media pembelajaran, apa yang menjadi kendala dari keterbatasan media pembelajaran. Terus dari rencana aksinya juga dari coach sudah merencanakan ya dengan mencari sumber pembelajaran dari media pembelajaran, juga nantinya akan berdiskusi saat mencari sumber ini dengan rekan sejawat, dan tentunya akan menggali potensi yang sudah ada dan bisa dikembangkan dalam media pembelajaran yang sederhana saja. Lalu di sini ada tanggung jawabnya juga, saya lihat dan saya dengar tadi bahwasanya Koaci juga sudah siap untuk melaksanakan rencana aksi dan nanti akan dilaksanakan dieksekusi tanggal 14 ya. Dan setelah itu ada pertemuan lagi untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran. Yang terakhir saya ingin menanyakan kembali kira-kira potensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Koaci ini ke depannya. Saya ingin menggali tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran KSE tapi yang terintegrasi dengan berdiferensiasi, Pak. Oh iya. Jadi untuk kedepannya nanti yang akan dikembangkan dalam media pembelajaran ini nanti dalam prosesnya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan KSE, Pak. KSE, kompetensi sosial ekonomi. Emosional, Ini ya bukan ekonomi ya. Emosional. Jadi ekonomi gitu ya. Udah, alhamdulillah ini bagus sekali. Mudah-mudahan coaching ini hari ini semuanya Bapak Ibu yang menjadi coach merasa senang, yang di coaching juga merasa senang. Ya, harapannya juga sama, semuanya berpihak untuk murid. Sama. Udah. Saya akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.